Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tanggal 28 Februari 2022. Hari Senin jam 8:35 pagi. Saya mau membedah artikel di jurnal internasional. Nama jurnal internasionalnya Asian Review of Accounting. Judul paper yang mau saya bedah itu ini, Bisnis Strategi, Intellectual Capital, Firm Performance, and Bankruptcy Risk Evident from Oman Non-Financial Sector Companies. Perusahaan sektor non-finansial, bukti pada perusahaan-perusahaan di sektor non-finansial yang ada di Oman. Seperti itu. Kalau kita lihat, ini jurnalnya bisa dilihat di website Emerald Insight. Ya. Jurnal ini tanggal publikasi artikelnya di 3 Agustus 2021. Baru juga. Sekarang ini tanggal 28 Februari 2022. Ya, masih barulah. Ya. Kemudian, ini kalau kita lihat di Skimago, jurnal ini, Asian Review of Accounting ini, ini dia termasuk dalam Q2, Scopus ya, masuk Scopus juga sih. Scopus Q2, bidangnya finance, seperti itu dia. Jadi ini jurnalnya, saya coba mau meringkas, mau membedah isi dari artikel ini. Di sini yang mau saya bedah, udah saya buat sih sedikit di sini. Kan? Jadi dalam penelitian ini, ya intinya kalau kita lihat di sini kan, dia mengkaji firm performance, mengkaji kinerja perusahaan, ya. Dia mengkaji kinerja perusahaan dan risiko kebangkrutan, risiko bangkrut. Nah, saya ingin tahu untuk kinerja perusahaannya, firm performance, variabel proksinya itu apa? Variabel yang digunakan sebagai pendekatan firm performance itu apa? Saya bisa menelusuri di sini. Kita lihat ya. Udah kelewatan nih. Di bagian, nah ini dia di sini. Ternyata firm performance, kinerja perusahaan, dia itu menggunakan variabel ROE dan ROA. Jadi di sini, ini menurut saya ini informasi yang penting ya. Dalwi dan Salehi mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Ya, dia mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Ya, selain mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan, juga dia mengkaji risiko bangkrut. Kita bisa lihat di sini dari hasil pengolahan datanya. Nah, inilah di sini. Di sini. Kan? Kita bisa lihat di sini ada ROE, ada ROA di sini. ROE sama ROA ini bertindak sebagai variabel yang dipengaruhi, dependent variable. Nah, kita bisa lihat juga di sini variabel independennya ada strategi, prospectors, defender, firm size. Jadi saya meringkas ya artikel tersebut, dia mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan didekati menggunakan variabel ROA dan ROE. Ya. Kemudian beberapa faktor yang dilibatkan adalah
Nah, kita bisa lihat faktor apa aja sih yang dia gunakan, kan banyak nih. Tapi saya mengambil nggak semua lah. Ada firm size, ukuran perusahaan, leverage, liquidity, itu kan. Ya, jadi ada firm size, leverage, liquidity, sales growth. Seperti itu dia. Jadi di sini juga kita bisa lihat rumusnya ya, rumus untuk menghitung ROA. Jadi ini ROA earning before interest and tax dibagi ini ya pendapatan sebelum bunga ya, sebelum bunga dan pajak. Ini dia. ROE-nya net income dibagi book value of equity. Seperti itu. Kemudian mana lagi ya? Ukuran firm size tadi. Ukuran perusahaan. Ya, ukuran perusahaan itu dia logaritma natural dari total aset. Jadi saya mau buat ringkasannya lagi ya. Sorry di sini. Di sini ukuran perusahaan. Perusahaan. Jurnal ini di tahun 2021. Tadi namanya gitu ya, kita copy aja. 2021. Oke, ini menjelaskan ukuran perusahaan. Kita buat penjelasannya. 2021. Oke. Ukuran perusahaan. Ya, kita dapat informasi bahwa ukuran perusahaan itu dia dihitung dengan melogaritma naturalkan total asetnya. Oke, kita coba screen di sini. Dan kita crop dulu. Ini sih kalau kita mau nulis paper harus banyak baca artikel-artikel. Kemudian kita ringkas dulu. Ini dia. Jadi ini apa ya? Ukuran perusahaan dihitung dengan melogaritma naturalkan melogaritma naturalkan nilai dari total aset perusahaan. Ini dia. Jurnalnya jangan lupa kita copy dulu. Sini. Oke, kita dapat informasi untuk ukuran perusahaan. Ya. Sini. Kemudian apa lagi ya? Oh ya. Ini juga penting sih. Saya mau buat regresi ya. Ya, ini sebenarnya regresi sih sebenarnya. Regresi. Kemudian ini terhadap independennya apa? Independen ROA. Dependent ROE. Dependent ROA-nya ada, dependent ROE-nya ada. Kemudian dependennya apa namanya? Kinerja perusahaan. Oke, dari sini dulu deh. Ini sama juga tadi si Dalwa juga sih sebenarnya. Tadi ini ya 2021 ini ya. Ini kita
Pindahkan di sini. 2021. Ini dia. Ya, oke. Oke, kemudian ini ukuran perusahaan udah aman ya. Sini 2021. Ini ini kinerja perusahaan. Baru kita buat ringkasannya. 2021 perusahaan. Oke. Baru kita ringkas. Jadi regresi ya. Sini saya coba lihat papernya dulu. Ada modelnya di atas berarti nih. Kita lihat dulu. Nah, ini dia. Research design. Ini depth. Ini dependent variable, ya kan? The study employs following research model. Ya. A multiple regression model, how to strategy. Depth represent film. Nah, ini kan. Depth itu menyatakan kinerja perusahaan. Proxies. Represent film performance proxies. Merepresentasikan proxy kinerja perusahaan dari ROA dan ROE. Dan bankruptcy risk Z. Z ini mengukur resiko kebangkrutan Z. Penasaran si Z? Mana Z? Ada nggak? Z. Oh, ini Z ya. Jadi ini aja. Selesainya nih kita kan. Ini kita buat di sini. Nah, sekarang coba kita narasikan nih. Narasikan. Yang dalam penelitian ini mengkaji bersama sih faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan, di mana ROA dan ROE digunakan sebagai proksi kinerja perusahaan. Kemudian ya, beberapa faktor yang digunakan untuk menganalisis pengaruh ya, untuk menganalisis pengaruh kinerja perusahaan. Beberapa faktor yang digunakan untuk menganalisis pengaruh kinerja perusahaan apa aja? Di sini ada bisnis strategi, kan? HCE. Ya, ada bisnis strategi. Bisnis strategi kan. Kemudian ada apa lagi nih? Ya kita langsung ke sini aja deh. Lihat dari hasil ini ada nih. Nah, ini ukuran perusahaan, likuiditas. Jadi ada ukuran perusahaan, misalnya ukuran perusahaan, likuiditas. Ya kan? Apalagi ukuran perusahaan, likuiditas, leverage, kemudian ada sales growth, ada apa lagi? Ada banyak sih. Yang umum-umum aja tadi. Yang umum-umum tuh ada ukuran perusahaan,
Ya inilah dia. Nah ya, seperti ini dia. Oke, ini aja udah cukup sih. Hasilnya gimana? Kalau kita mau lihat hasilnya sebenarnya, nah kita bisa lihat nih, ini row 1. Ya, row-nya ada 1, 2. Hasilnya kita bisa lihat misalkan film size-nya berpengaruh positif dan signifikan terhadap row. Oh, sorry. Kalau ada bintangnya signifikan di bawah 0,0. Oh, dia tingkat signifikansinya 0,1, 0,05. Oke, seperti inilah kira-kira hasilnya. Ini hasilnya ya. Ini row. Oh, sini hasilnya. Oke, ini hasilnya. Sekarang kita coba ringkas dengan Excel. Ringkas dengan Excel lebih enak, coba ya. Ringkasan Excel tadi. Ya, kok banyak kali nih. Udah nggak apa. Kita coba ringkas dengan Excel ya. Ringkas dengan Excel. Ya, ringkasan Excel. Ringkasan Excel. Excelnya kita coba ringkas. Oke, ringkasan Excelnya ya. Yang perlu kita ringkas pertama itu apa ya? Autornya kan. Kemudian judul artikel, link artikelnya, kemudian apalagi tahunnya. Nah ini seperti ini dia kan, tahun 2021. Link artikelnya, nih link artikelnya kita taruh di sini. Oke. Ini biar apa seperti ini. Judul artikelnya. Ini judul artikelnya. Oke, judul artikelnya. Ini seputar regresi aja. Oke, autornya siapa? Autornya tadi Tamana Dalwai. Ini dia. Ini autornya yang ini. Nah, kemudian apa yang mau kita ringkas? Nah, dependennya nih. Dependen kan regresi dependennya. Apa dependennya di sini? Kita bisa lihat ROAS. Dependennya itu kinerja perusahaan yang diproksi dengan ROA, ya kan? Oke, kinerja perusahaan yang kemudian juga dependennya juga kinerja perusahaan yang diproksi dengan ROE. Di sini ada ROE, ya kan? Itu dia. Kemudian independennya apa aja? Independennya kita bisa lihat di sini ada banyak. Nah nih, tulis aja deh. Ada strategi, prospectors, defenders, fake, film size, MTB, leverage, NWC, capex, liquidity, sales growth. Ya, inilah kira-kira
Nah, di sini independennya ya. Oke, ini dia independennya. Kemudian apa lagi? Dari sini, oh ya, dia neliti apa ya? Objek penelitian ya, objek lah. Objek penelitiannya. Apa di sini objek penelitiannya? Di sini dia tuh meneliti, kayaknya di awal tadi. Ini dia 380 perusahaan, ya kan? Perusahaan yang dikumpulkan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 pada perusahaan sektor non finansial, kan? Yang terdaftar di Muscat Securities Market. Itulah dia. 380 perusahaan di mana dari tahun 2015 sampai 2019. Ini kan accounting temuannya negative relationship business strategi. Oh, ini dia. Oke, ini temuannya dia melibatkan juga variabel bisnis strategi ini. Keren juga nih ada variabel bisnis strategi. Nanti kita coba bisa adopsi dari sini. Ini bagus nih. Ya, kemudian coba ya. Kita mau lihat datanya dulu nih. Data di mana datanya? Ini kan datanya. The data for the study is gathered from, ini kan database. Oke, ini dia. Database show Muscat has 117 perusahaan yang terdaftar finansial sektor. Nah, the dataset comprise, dataset ya. Data terdiri dari 380 observasi perusahaan. Yang dikumpulkan dari tahun 2015 sampai tahun 2019. The companies are featuring non-standard. Oke. Inilah dia. Kemudian perusahaan yang diteliti merupakan perusahaan sektor non finansial yang terdaftar di Muscat. Ini dia. Oke. Ini dia. Apalagi yang bisa kita tarik informasinya? Hasilnya gimana? Di sini ada variabel bisnis strategi sebenarnya. Kalau kita lihat dari findingnya, finding ini, kan findingnya di sini kan. The empirical result show negatif, kan? Terdapat hubungan negatif. Terdapat hubungan negatif antara bisnis strategi dan ROE. Dia ada pakai variabel bisnis strategi, nanti keren nih. Suggesting defender type, ya. Suggesting defender type strategi. Oke. The OLS result show, dari hasil OLS
menunjukkan tidak no influence of tidak terdapat pengaruh affect terhadap kinerja perusahaan dan kebangkrutan ya. Altman ya, kita bisa lihat di sini tidak terdapat pengaruh affect terhadap kinerja perusahaan dan Altman Z score. Ini dia. Oke, ini hasilnya. Apalagi yang bisa ditarik ya? Oke, the structural capital efficiency is efisiensi struktur kapital positif. Oh, di sini nih. Kan? Efisiensi kapital struktural. Bahasa Inggris aja deh. The structural capital efficiency is associated, kan? Is positively associated. Berpengaruh positif terhadap ROA dan Altman Z score. Z score ya. Seperti itu. Oke. Ini dia kan. Oh, dia pakai uji Granger causality test show. Oke. Ya udah nggak apa-apa. Inilah hasil dari findingsnya. Findingsnya. Lumayan bagus lah. Oke. Terdapat hubungan negatif bisnis strategi OLS tidak terdapat. Oke, tapi saya mau melihatnya lagi di sini sebenarnya. Ini keterbatasan. Ini temuan, ini keterbatasan implikasi. The business strategy result from the film. Ini kan bisnis strategi. Sering dari film performance model are valuable. Ya, ini implikasinya. Tapi kalau dari sini yang saya mau ambil dari sini aja. Ini ternyata di sini. Ini ada ROA ya. Ini hasil tabel apa ya? Stable OLS regression, result of business strategy. Oh, ini bisnis strateginya. Kemudian intellectual capital efficiency. Oh, di sini ada variable control untuk film performance. Oh, di sini. Jadi kayak film size ini variable control nih mungkin. Ya, di sini. Kemudian robustness alternatif, equation 4. Oke. Ya, sebenarnya kalau dilihat dari sini bisa di sini, kan? Kita bisa lihat beberapa hasilnya, misalkan kita bisa lihat nih untuk film size. Film size ini dia berpengaruh positif terhadap ROE, tapi dia nggak signifikan karena nggak ada bintangnya. Dari sini film size ini ada dua persamaan. Apa? Berpengaruh positif terhadap ROE. Kan kita bisa lihat film size-nya. Di bawah juga ada, coba kita lihat film size-nya. Ya, equation 4. Kita lihat equation 4 aja deh, lebih mudah. Berpengaruh positif terhadap ROE, namun tidak signifikan. Tuh, kita bisa lihat film size berpengaruh positif terhadap ROA dan signifikan. Kalau ada bintang dia signifikan. Ini film size. Leverage-nya dia di ROE dia nggak signifikan ya, leverage. Sini leverage berpengaruh
sorry, leverage berpengaruh negatif ya, negatif terhadap apa namanya, ROE, ROE kan ya, namun tidak signifikan ya, itu dia. Tapi sini leverage dia berpengaruh negatif, leverage berpengaruh negatif terhadap ROA dan signifikan. Nah, ini dia, signifikan dia. Seperti itu dia. Ini liquidity juga ada, nanti bisa dicek lah, gitu kan. Oke deh, seperti ini hasilnya. Nah, ini enak nanti. Kalau kita mau nulis paper ya tinggal ringkas di sini aja, seperti itu. Ini Scopus Q dulu, wrap. Ya kan temuan lain nih. Nanti kita bisa baca. Kan? Ini Scopus Q2. Scopus Q2. Skimago. Nanti kita bisa baca lebih dalam sih. Bagus sih artikelnya ini. Skimago-nya bisa kita cek. Telusuri nanti lebih dalam. Oke guys, sampai sini dulu. Ya, kira-kira seperti ini hasilnya untuk paper ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.